Selamat siang sahabat, selamat berjumpa kembali. Saat ini saya sedang ada di teras rumah adat ke Desa Tanjung, Kecamatan Mendebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya akan menyampaikan kisah kampung Tanjung ini. Mari kita akan mengikuti cerita lanjutan awal terjadinya kampung Tanjung ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya ini supaya saya lebih bersemangat dalam mengupload cerita-cerita yang bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kita ikuti kisah yang disampaikan oleh Ulak Dehen kepada kita berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini Temenggung. Jadi kalau udah 17 Agustus turun ke Kecamatan Nangan Tebah, waktu zaman camat pelajar. Duyun Temenggung untuk mengundang pada kampung mengundang kepada. Ya 33. Tahun berapa itu? Tahun sekitar tahun 47, 48. Saya lahir 42. Zaman udah 42, dari 3 tahun setelah mama lahir lalu merdeka. Iya ya. Karena bapak saya ini waktu zaman dulu kerja dari Mandori nikah. Nikah itu nikah pertama Tebah buat cari maju tungau. itu Belanda. Ayah Belanda. Belanda ketika. Iya di Pang Belanda. Jepang Belanda. Pada tuan-tuan Tuan Katomo, Tuan Beruang, Tuan Kasima, Tuan Armoto. Nah, Tuan Beruang itu laki si Tua Lantin laki si Tua Babu di Sekalung. Yang mana Kemina, Siku. Ada keturunannya. Ada. Tapi udah nggak ada lagi sahabat ini. Udah ada keturunan. Udah ada keturunan, tapi yang udah nggak ada anaknya lagi. Itu anak awal Jepang. Oh, itu anak orang Jepang. Ada nggak keturunan sini? Nggak ada. Oh, kemana mereka? Udah mati. Oh, udah nikah. Kok cucunya gimana? Cucunya pernah ada. Oh gitu. Nah, malam lah waktu tahun berapa waktu udah sampai itu ya. Habis dia ada lagi. Tinggal nama Punah ya. Punah mereka ya. Kami ya. Nah, jadi pada tuan-tuan sobat tuan kalau udah kunjungnya kan ketak di ngajak batas batu mulia itu kan itu Tuan Beruang, Tuan Moto, Tuan Netak batang dadak itu. Nah, aku yang saja masih ingat. Kalau di Batang Tebah tuh banyak yang kawin ke orang ya, tapi tidak ada anak tuh. Tidak ada yang mana. Enggak satu Tuan Beruang maka. Tuan Beruang ya yang beranak. Ada anaknya. Anaknya udah meninggal. Iku Tapi enggak nikah. Enggak lu. Sama pula kalau udah naik ke rumah itu ataupun sampai ke biang ini ke mana itu pokok ambil anak orang lah. Nah ini sebanyak orang kampung sudah kan orang ya sama tahu lah zaman dulu. Oh baik ya, itu cerita apa asal muasal. Jadi tadi suku ini dipimpin oleh seorang Temenggung yang namanya tadi Temenggung Bulit. Temenggung Bulit. Nah Temenggung Bulit ini setelah Temenggung Bulit itu siapa lagi? Temenggung Cu. Udah Temenggung Cu. Budin. Temenggung Budin ya. Iya. Ya. Baik, Temenggung Budin baru sekarang ada Temenggung baru yang baru sekarang. Tidak itu Rasid. Ya, Rasid mantan kepala desa itu di Kepala Guru. Tapi ya udah pindah ke Kalu. Keturunan apa? Muncul Ambo. Di ruang itu. Oh, keturunan masih Temenggung, masih termasuk Temenggung. Iya, masih Ambo itu kan kepala kampung di itu. Kacau enggak? Jadi baik, saya sudah mendengar dan pastinya
cerita ini sangat berguna bagi generasi Sulu yang sudah tadi Paman bilang sudah hidup di berbagai tempat. Ada yang hidup di Melawi, ada yang hidup bahkan di Singkawang nih kan. Nah, kami di Singkawang ini anak saya nih nanti dia anak hidup Sulu. ya. Itu kata Bang. Nah, anak saya nanti ini bahkan nanti anak cucu saya lah. Ya. Mungkin kalau dia sempat ke sini, syukur dia bisa ke sini. Tapi kalau dia nggak ke sini, mereka nggak ke sini, mereka bisa dengar cerita tentang apa asal muasal mereka dari tanah Sulu ini, terutama mamanya lah. Saya kan orang Sangguledo. Baik, dia itu ke sana. Pertama mula Sungai Sulu itu dikalahkan dengan batu dia makan. Jadi betang panjang suka. Ada batu kalung, ada batu kandung, ada kuda bumalita. Zaman dulu itu budaya Sungai Sulu itu buku babi hanya temenggung itu keluar babi masing-masing satu kakak itu satu komando. Ada batu di luar makan itu, makan itu, menuas itu. Jadi ada kuda bumalita itu di bawah sungai itu kancak ada pencak ini. Ya ada banyak buah labuh itu, mesasi itu, ada main biak, ada main barang yang itu kayak di labuh lah, cincin tiga ataupun tiga labuh itu. Jadi memang itu mau pulang itu jatuh mandi situ. Kalau ia dalam minum panjang umur, kalau ia dalam kalau agak lipat anak panjang umur, pakai kecuali itu. Zaman dulu itu di Pagar terus. Itu apa tempatnya? Tempat ini gua makai. Guru makan. Gua makai. Ya. Jadi itu komandan tidak saya malah ketua dan itu komando ini sebagai bisa pakai kosada kalau begitu. Tapi aku tuh bergantung untuk mulut. Kian tuh petugas aku tuh walau kali. Kalau ada wajah tuh kian mau bertanya tentang aku bisa keluar. Ini adat Sulu, asal pasak Sulu. Kalau Melayu tuh huak turun, kita turun ke Melayu lalu. Ya suka ramai nak. Uang. Jadi orang suka maju itu asalnya orang Dayak Sulu. Iya banyak Dayak Sulu itu. Nah Begitu. Nah, Berarti ya. adalah yang orang suku Melayunya asli yang Ya. datang ke sana. Jadi pertama mula nak. Kalau bagi Sungai Sulu mencoba di sana itu benih. Benih pada lalu ini. Jadi Benih. Jadi dia buka malu lah kawan Sulu tu hingga tanah bagus. Nah lalu nangka itu di dulu nangka menari itu tempat ayak tu kan. Lalu nangka mencoba tu tempat ayak asal. Tapi malu mau coba tu benih sekolah atau mati 100. Cari bantuan sampai ke bukit, sampai kaki ini, sampai rumahnya, sampai rumah tangga asal penduduk itu banyak sebetulnya ditinggal yang kita orang Dayak yang pasak Sulu mencoba ini Melayu tu buat numpak. Jadi kita tu ada macam di Selauk kalau di Takok Alam dulu tahun 48 tu 4 tu masuk itu rumah guna diumum boleh saja. Sekarang udah melingkupi orang Melayu. baik. Sampai di situ dulu. Jadi saya mau sampaikan kepada sahabat bahwa memang tanah di daerah Kapuas Sulu ini mayoritas ditempati oleh orang Dayak ya. Lalu ceritanya setelah itu datang saudara-saudara dari Melayu datang dan mereka menempati tempat yang ditempati oleh orang Dayak. Dan orang Dayak ya memang karena tadi seperti falsafahnya tadi bilang kita harus hidup berdampingan, hidup damai, tulus hati. Akhirnya orang Dayak ini minggir mencari tempat yang lebih cocok bagi mereka, yang lebih aman bagi mereka. Karena memang suku lain datang, mereka tidak mau bermasalah dengan suku lain. Itu sebabnya dia mencari tempat yang baru. Nah, itu sebabnya tadi diceritakan mereka menempati Kepala Gurung dan berpecah lagi dari Kepala Gurung
sampai ke Tanjung dan Torak dan juga Gurung Langkung ya teman-teman. Jadi sekarang saya mau tanyakan lagi nih Paman. Setelah tadi Paman cerita tentang asal muasal orang Dayak Sulu ini, tadi Paman sempat menceritakan ada satu tempat ya, karena memang sebelum agama datang ya, sebelum agama datang orang suku Dayak ini suka memuja satu tempat, suka menganggap bahwa satu batu, pohon yang dianggap ada penunggunya dan itu dijadikan tempat untuk mereka datang memuja. Nah, bagi orang Sulu di mana aja tempat itu yang dianggap keramat? Keramat itu kalau macam zaman dulu. Nah, jadi kalau dulu di yang Uhud, Sangai. Kalau di Torak itu di yang Mapat. Di Batu ada tapang dulu, tapangan itu. Yang tempat saya pergi mancing kemarin itu yang ada batu. Itu. Batu lebu. Batu lebu itu. Situ. Nah, yang tempat Weli bilang ada lubang-lubang, Weli bilang ngeri itu. Nah, di situ tempat nenek kakek dulu muja. Anak ada ulang betang panjang itu. Di Nangatora itu kan ada kangen panjang. Ulang betina tuh nyemu. Mula dibuntut sampai tempat. Layarnya kukijak 12 orang. Duduk pada betina ada kuku, ada kiri. Lalu jadi batu. Ada batu di Nangatora. Batu kijak. Batu kijak. Itu sebab disebut batu kijak. Sebab batu kijak. Jadi ini ada petua. Kalau udah tahun berapa? Tahun 78 hingga 79 apa boleh sampai 20. Nah, jadi batu itu ada petua. Kalau itu ngalah ngangkat, ngalah cempap ataupun cengkang, ini ada di bisa misalnya kawan bisa kekal hidup, bisa bertambah. Kalau terlalu ada penunggu. Lalu kan ada ayah di tepian sudah kawan ya. Lagi ada itu. Ini pakai walet ya, banyak ulangan. Nah, itu bagaimana orang Dayak Sulu ini memujanya? Apakah mereka datang semua ke situ atau hanya kepala suku atau orang dituakan saja yang suruh datang? Sama-sama semua. Kalau lalu gerbong itu itu. Jadi ini ada petua itu dibedakan. Jadi biarpun sekarang orang nak merusak kita, nak bala-bala, nak nempuh kita, tidak bisa jadi. Ini ada wayatnya. Orang nak nekat-nekat nak dirang, pukul sebatar. Jadi sepertinya ada penjagaan lah dari tempat itu. Kalau umpama itu dipuja, itu disembah, orang mau melakukan kejahatan terhadap suku Sulu lalu nggak jadi. Nggak jadi. Mana lah hanya kata anak jadi dewan juga kan. Kan ada anak buahnya jaga. Kalau ada awal promosi, kalau macam mana ada awal aku atau bapaknya merasa minta tolong itu, kan ada ajudannya. Itu. Berarti ada penjaga lah ya, seperti satpam gitu ya. Ini ya satpam. Sebagai ini arti ya. Jangan aku walaupun anak muda jadi itu pun nggak bisa aku langsung kan ada yang itu. Betul. Kalau aku langsung dengan anak bicara minta tolong itu nggak menyepat jadi satpam Islam mau. Gitulah artinya. Baik, ada apa? Ada sebuah proses lah ceritanya nih. Ya etika lah kalau dalam bahasa Indonesia sekarang atau adat kebiasaan sekarang dibilang etika. Tapi kalau zaman itu kita meminta izin kepada sebuah tempat yang dianggap keramat oleh orang-orang Sulu ini. Jadi Paman, setelah Paman tadi bilang, apakah orang-orang Sulu ini waktu mereka datang ke tempat keramat itu, lagi-lagi saya tanya, apakah satu kampung ini sekaligus datang atau bagaimana? Satu kampung. Begitu rame-rame. Ya, ada ketuanya. Kepala kampung itu memberi idenya. Jadi kalau teman kan sebagai anak jadi pemerintah, jadi nanti musyawarah ini Pak Susun sebagai
Jadi ada anak buah aku lagi. Nah, aku punya kemasi ada kakak-kakaknya sudah datang semua. Ya aku tuh undang dengan kepala suku itu yang undang itu. Jadi semua harus datang. Semua datang. Nggak boleh Nggak boleh nggak datang. Tua besar kecil. Iya ya, masing-masing. Besar kecil gitu. Besar Ya. kecil. Sampai uang yang ada anak bawa anak, nggak ada anak ya sama-sama. Harus pergi. Harus pergi. Harus itu dari itu bawa kepala kampung itu menguntung ambil masalah. Iya. Waktu makan itu sama-sama bayar ayam satu ekor. Satu rumah. Satu rumah, satu kakak, satu ekor ayam tuh. Padi itu kan temenggung punya keluar tuh. Nak pilih besar ya kalau besar kan dibuahkan. Itu temenggung punya hak itu. Oh dia kalau babi itu punya tanggung jawab temenggung. Iya tanggung jawab temenggung. Oh. Nah, bau makan bersama. Hatta satu kegiatan yang dilakukan oleh warga kita di sini waktu ini muja satu tempat yang dibuat kolam yang di atas itu. Iya ya. Ya kan? Kolam apa itu? Kolam lupa saya yang dibuat oleh kolam ikan itu yang di atas itu. Pernah yang datang? Iya. Saya lihat rame sekali masyarakat. Mungkin ini yang paman bilang itu kalau mau muja, kalau mau datang meminta izin kepada alam, meminta izin kepada tanah penunggu tanah dulu ini harus datang semua. Ya. Tapi karena sekarang ya memang kita sudah tidak bisa pungkiri lagi bahwa setelah modernisasi agama masuk, sehingga budaya ini seolah-olah bukan ditinggalkan sebenarnya, bukan ditinggalkan, tetapi karena sudah didominasi oleh agama. Ya. Nah, saya mau tanya, setelah agama masuk, itu tahun berapa setelah agama masuk itu sehingga suruh ini dilayani oleh Katolik, dilayani oleh gereja Protestan? Gimana? Aku yang pertama mula masuk PSK tahun 69 tahun 70 aku usul ke kelas 1 sekitar aku tahun 70. Jadi waktu adik peturut jadi pendeta tahun 72 lalu tahun 72 aku waktu yang ada tahun 69. Jadi aku tuh ditingkau di bait Pak Sumit Tulang Barat. Itu kenapa aku cuma. Lalu aku ikut kursus ke kelas 1. Daulah Ketungau untuk Pak Obit, segala Pak Anggan, segala Pak Yusya, macam-macam lah. Berarti tahun 72 lah ya, agama itu masuk ke tanah suruh ini. Iya. Tahun 72. Baik. Selanjutnya saya mau bertanya tentang ini, kebiasaan orang suruh ini dalam mempertahankan pangannya, dalam mempertahankan kebutuhan sehari-hari. Kalau dulu saya tahu paman, ya pasti paman sangat tahu lah karena paman itu hidup di sini dari masih kuat sampai sekarang masih tetap itu disuruh kan dari Tanjung ini. Setahu paman bagaimana itu orang suruh ini mempertahankan? Pernah nggak orang suruh ini tidak berladang? Nggak ada berladang. Semua berladang. Nah, tujuannya berladang itu apa tujuan berladang ini? Ini bakat kepingannya. Walau pengilangnya pada zaman dulu bola tidak ada anak berladang. Dia dimakan tak bagat padi bilang. Ya kalau boleh terima kasih, kalau boleh kalau yang buat masa 2.000, 3.000, sampai 5.000 itu. Kalau zaman dulu beli tawak itu, kalau beli ikung tempat itu, kalau keliling 12 itu 1.200 gantak. Nah ada, kalau zaman dulu nah ada. Beli segala gong tawak itu dari duit pirak itu dari
dari mana dapat duit? Duit tidak ada. Iya, duit perak apa? Padahal kan hanya berladang. Sebenarnya ini kan Dari mana dapat? dapat itu dari orang-orang yang jauh tuh membawa sawah dari taman yang paling malu itu bagi-bagi kan macam-macam lah membeli. Kalau dulu Tuhan kalau buat suruh tuh pula di mana sampai ke ujung ada semua sawah, ada semua duit perak. Sekarang udah punah. Mana sekarang, Bang? Sekarang udah dibeli dan jual. Sekarang buat itu. Kalau ini tidak ada bukan nomor dua. Yang tidak ada. Bukan sedikit tuh kalau sempajan besar-besar tuh. Dibeli orang lain itu dia ada juga. Batam coba pun begitu. Semua Orang Melayu ke yang beli? iya. Tukar segala apa macam-macam. Ini asalnya. Kalau lama Tuhan nak bisa nak rumah. Kenapa? Paling ada biasa kalau satu kantang 100 gantapan. Paling sedikit mau kan ada. Nah, kalau sekarang nah, aku dari tahun 69 kami dua. Mama mensulak ke sini. Tahun tadi ada banyak lah. Paling ada istri. Nah, sekarang dah barang yang udah canggih sekarang. Aku mau rumah. Karena beres dan nunggu ketinggi. Tangga. Kalau rumah itu 360 hari 12 bulan. Nah ada pendapat 2 bulan. Kalau sekarang gaji maka udah 50. Ya. Satu hari. Ya. Sekarang udah rusuk tahun udah jadi duit. Nah, saya mau tanya Paman, kenapa sekarang Paman sudah bisa berpikir begitu? Dulu enggak? Kenapa? Belum tuai. Belum iya. tuai sedikit. Baik. Jadi apa sebab saya tanya ini? Karena begini, pemerintah dalam hal ini selalu menyoroti masyarakat Dayak terhadap kebiasaan berladang. Kita mendengar penjelasan beliau tadi bahwa orang Dayak ini dari zaman dulu mempertahankan pangannya itu dari berladang. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah dalam hal ini untuk tidak memberikan ruang kepada orang Dayak yang hidup di tanahnya, yang hidup di pemukimannya untuk tidak berladang. Melalui kesempatan ini juga saya mau sampaikan pesan kepada pemangku kepentingan, ya, pemangku kepentingan, karena ada bangsa Dayak yang sedang berladang ditangkap oleh aparat, ditangkap oleh pemangku kepentingan di negara ini. Kita sudah mendengar dari orang tua saya ini, orang tua suku Sulu, menyampaikan bahwa dari zaman dulu orang Dayak ini sudah berladang, mempertahankan pangan, tidak ada beras dari hilir sana datang, tetapi mereka mempertahankan hidupnya dengan berladang, menanam benih di tanah ini, menanam benih di hutan yang mereka buka sebagai lahan untuk mereka bercocok tanam.